Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca, mengi'rab serta memahami kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Itu kitab dalil-dalil yang dipersiapkan untuk pendapat-pendapat dari Syekh Abi Syuja' di kitab Matan Taqrib. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada pasal hal-hal yang menyebabkan wajib mandi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini satu pasal. Walladzi, dan bermula, yujibul ghusla, yang mewajibkan akan mandi, itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Yang mana saja 6 perkara yang mewajibkan mandi. Salah satu, bermula 3, tashtariku, yang sama-sama ada, yang bersyarikat padanya, fiha, padanya 3 itu, ar-rijalu wan nisa, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi berlaku ketiga ini wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan. Wahya, dan dia 3 itu, al-iltiqa'ul khitanain, yaitu bertemunya 2 khitan, yaitu kemaluan laki-laki dan perempuan. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Jadi ketika bertemu 2 hitan itu wajib mandi, baik keluar ataupun tidak. Wa inzalul mani, dan keluar mani, ketika iltiqa ataupun tidak. Kalau dia keluar mani wajib mandi. Wal maut, dan yang ketiga adalah mati. Jadi ketika manusia mati, laki-laki atau perempuan, maka dia wajib mandi. Tetapi yang wajib mandi itu, memandikan orang mati itu bukan dia sendiri, karena sudah tidak bisa, tetapi orang-orang yang wajib memandikannya. Masalah 1 dan 3 hal lagi agar cukup 6, kan 6 syaratnya, itu takhtassu bihan nisa, itu khusus kepada perempuan. Jadi laki-laki di sini tidak ada. Wahia, dan dia 3 yang khusus kepada perempuan, yaitu al-haid, pertama haid, nifas, dan wiladah. Nah, itu adalah penjelasan musannif. Jadi singkat saja karena ini kitab yang singkat juga. Nah, sekarang kita pergi ke dalil. Nah, dalilnya ini dia. Ada di sini. Ini tentang bertemunya 2 hitan. Musanna khitan, itu 2 hitan maksudnya. Hitanain itu, jadi hitanain itu tasniah dari khitan. Wahwa, dan dia hitan itu maudi'ul hatni, yaitu tempat hitan. Apa itu maksudnya tempat hitan? Wahwa inda sobi, dan dia ketika anak kecil itu, al-jildah, itu kulit, allati tughti ra'sa, yang menutup akan kepala, helm lah gitu. Zakar, ra'sa zakari, qabla al-hitani, sebelum dihitan. Qabla al-hitani, qabla al-hatni di sini. Hatni atau khatni ya? Wa indal unsa, dan ketika untuk hitan perempuan itu, jildatun, satu kulit, fi a'lal qubul, itu di sebelah atas kubulnya. Tidak perlu kita, ini sudah tahu pastikan. Nah, yang kedua sekarang inzalul mani, keluarnya mani. Jadi walaupun dia tidak berhubungan, tetapi kalau keluar mani wajib mandi. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Ummi Salamah, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sungguh Allah itu tidak pernah malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati, maka apakah wajib kepada perempuan itu, min guslin, daripada mandi, idza hiya ihtalamat, apabila perempuan itu bermimpi basah. Faqala Rasulullah, maka Nabi menjawab, na'am, iya, kata Nabi, dia wajib mandi. Idza ra'atil ma'a, apabila dalam mimpinya itu ia melihat cairan,
ada keluar cairan maksudnya. Faqala Rasul, maknanya ay al-mani, jadi cairan itu yaitu cairan mani. Auma, atau cairan yang yakhruju minal mar'ati, yang keluar dari perempuan halal jima'i, ketika jima. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama ada maninya. Ihtalamat, apa arti ihtalamat? Ay ra'at fi naumiha, melihat di dalam tidurnya, anha, bahwasanya ia perempuan itu tujami, yaitu ketika berhubungan, dia melihat dirinya berhubungan di dalam mimpi. Warawa Abu Dawud, dan meriwayatkan Imam Abu Dawud, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, berkata ia Aisyah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajuli, Nabi ditanyakan tentang seorang laki-laki, yajidul balala, yang mendapati basah ketika tidur, bangun tidur maksudnya ini, wala yazkuru, dan tidak ia ingat atau ia tidak menyebutkan ihtilaman, bahwa ia bermimpi. Faqala, maka Nabi berkata, yaktasilu, hendaknya ia mandi karena sudah keluar, karena sudah basah, walaupun tidak bermimpi. Wa ani rajuli, dan ditanya juga, dan Nabi juga ditanya dari tentang seorang laki-laki, yara, yang melihat laki-laki itu, angqad ihtalama, bahwa ia telah bermimpi, wala yajidu al-balala, dan tidak mendapati akan basah, yaitu tidak keluar maksudnya ini. Faqala, maka Nabi berkata, la ghusla alaihi, tidak wajib mandi atasnya, karena walaupun dia bermimpi tetapi kan tidak keluar. Nah, faqalat Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim, al-mar'atu tara dzalik, bermula perempuan melihat akan yang demikian cairan, alaiha ghuslun, apakah wajib atasnya mandi ketika melihat? Qala, berkata Nabi, na'am, ya, wajib mandi. Anisa'u, bermula perempuan itu, syaqa'iqur rijali, itu adalah bagian dari laki-laki. Bagian dari apa maksudnya? Ay nazairuhum, pandangannya mereka, bahwa fil khalqi, di dalam penciptaan, bahwa sama-sama manusia, wa tabai, dan sama-sama mempunyai tabiat. Maka annahunna, maka seakan-akan perempuan itu syukikna, diambil minari jali, di bagiannya dari orang laki-laki. Itulah dalilnya. Untuk nomor 2. Sekarang nomor 1 lagi, kematian. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, an ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, berkata Ummi Atiyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada kami, berarti satu ruangan ini, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika itu, tufiat, ketika meninggal, ibntuhu, yaitu anak perempuannya beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, igsilnaha salasan, maka mandikanlah ia 3 kali. Sekarang haid. Qala ta'ala, Allah berfirman, jadi ini dalilnya Quran. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah olehmu akan perempuan fil mahidi, ketika haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekati mereka perempuan, hatta yatahharna, hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka suci perempuan itu, fa'tuhuna, maka datangilah olehmu akan mereka perempuan, min haitsu, dari jalan yang sekira, amarakumullah, yang Allah perintahkan kepadamu, innallaha yuhibbut tawabin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Itu tentang haid. Sekarang tentang nifas. Kiasan, itu wajib mandi karena dikias, adalah haidi, untuk di atas haid. Jadi ini dalilnya mengkias. Li'anna daman nifas, karena bahwasanya darah nifas itu damu haidin, adalah dam atau darah haid mujtama'un, yang berkumpul. Nah, ini 4 tentang wiladah. Li'annal waladal kharij, karena bahwasanya anak yang keluar ketika beranak itu, munaqadun min manin, itu bersama-sama keluarnya, bersama mani. Wal ghalib, dan kebiasaannya, an yakhruja, bahwa keluar anak itu, ma'ahu, bersama anak itu, damun, oleh darah. Nah, itu tentang dalilnya. Sekarang kita i'rab.
Faslun, ini khabar dari mubtada mahdhuf takdirannya haza wa huwa istinab atau ibtida allazi ism mausul mabni di atas sukun pada mahal rafa mubtada yujibu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah li tajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Jadi al-ghusla di sini maf'ul mansub tanda fathah nasab. Jumlah yujibul ghusla pada dia itu jadi silah allazi, dhamir yang kembali ke yujibu a'id allazi. Sitatu khabar marfu tanda rafa dhammah, sitatu mudhaf asya'a mudhaf ilaih majrur dengan fathah karena tidak menerima tanwin. Salah satu khabar mubtada marfu tanda rafa dhammah tashtariku fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah li tajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Fiha jumlah jar majrur, fi huruf jar, ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan fi. Ar-rijal wan nisa di sini fa'il marfu tanda rafa dhammah fa'il bagi tashtariku. Wa hiya wa huwa atab, hiya dhamir munfasil mabni di atas fathah pada mahal rafa mubtada. Iltiqa'ul hiltanaini, iltiqa khabar marfu tanda rafa dhammah. Iltiqa mudhaf, khitanaini mudhafun ilaih majrur dengan ya karena isim tasniyah. Wa inzalul mani wa huwa atab, inzal di sini atab kepada iltiqa, inzal mudhaf, al-mani mudhafun ilaih. Al-maut ma'tub kepada iltiqa. Wa salah satu wa huwa atab, salah satu mubtada, jadi atap kepada salah satu di atas, salah satu mubtada marfu tanda rafa dhammah. Takhtasu itu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah litajarrudihi anin nasibi wal jazmi biha bi huruf jar, ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan bi an-nisa fa'il takhtasu. Wa huwa atab, hiya dhamir munfasil mabni di atas fathah pada mahal rafa khabar pada mahal rafa mubtada. Al-haidu khabar marfu tanda rafa dhammah. Wa huwa atab an-nifas atab kepada haid. Wal wiladah wa huwa atab al-wiladah ma'tub kepada haid. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.